Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, ayat 5 dan 9. Yohanes pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa kita mengakui akan 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita bersyukur oleh karena kita tidak hanya memiliki 3 Injil, tapi kita memiliki 4 Injil termasuk Injil Yohanes. Mengapa saya katakan kita bersyukur? Oleh karena Yohanes dalam menulis akan kitab Injil, walaupun dia memiliki karakter sebagai seorang rasul kasih, tetapi berkaitan dengan kebenaran, dia tidak pernah kompromi. Sekali lagi, walaupun dia adalah seorang rasul kasih, tapi dia mau membuktikan bahwa kasih tidak menutupi kesalahan. Maka berbicara tentang kebenaran, dia akan berbicara apa adanya tentang kebenaran. Maka di antara Injil yang sangat tegas, yang sangat keras, yang sangat tajam, berbicara tentang dosa, berbicara tentang kebenaran adalah Injil Yohanes. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya teks yang kita baca ini pun adalah teks yang sangat berisiko. Kenapa berisiko? Karena tema kita adalah terang yang apa? Sesungguhnya. Itu kita ambil dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ketika dia pakai kata terang yang sesungguhnya, maka indikasinya adalah apakah sebelumnya sudah ada terang atau tidak? Sudah ada terang apa tidak? Seharusnya sudah ada, betul. Karena kalau tidak ada terang sebelumnya, maka dia tidak akan katakan terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang, tapi terang itu bukan terang yang sesungguhnya. Tetapi ketika dia berkata terang yang sesungguhnya, maka di sana dia membandingkan terang yang ada yang dia saksikan itu dengan terang yang lain yang sudah ada pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah terang mana yang dibandingkan pada saat itu? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah sebelum Yesus hadir sudah ada namanya hukum Taurat. Betul? Hukum Taurat. Kalau demikian pertanyaannya adalah, apakah hukum Taurat itu adalah terang apa tidak? Pertanyaan saya lagi. Ini bertanya terus saja lah, biar saya yang jawab sendirilah. Gitu ya. Hukum Taurat itu datang dari mana? Dari Tuhan, betul ya? Apa tujuan daripada hukum Taurat? Bagaimana? Apa itu? Apa? Sini satu-satu coba kencang suaranya. Mengatur apa? Mengatur bangsa Israel untuk apa? Emangnya bangsa Israel sulit diatur? Jadi harus diatur dengan itu. Apa fungsi daripada hukum Taurat? Pedoman hidup untuk apa? Nah, mari kita melihat bahwa hukum Taurat di sana tidak pernah memberikan kehidupan kepada orang Israel. Hukum Taurat bisa mencerahkan, tetapi hukum Taurat tidak membawa setiap pribadi untuk datang kepada Tuhan. Jadi fungsi hukum Taurat itu yang pertama adalah
menyatakan kekudusan Tuhan. Karena dengan ketika diberikan perintah, maka di sana mereka mengenal tentang Allah itu kudus adanya. Yang kedua, mereka tahu tentang dosa. Dan yang ketiga, mereka hidup berbeda dengan bangsa lain. Sekali lagi, fungsi hukum Taurat yang pertama supaya menunjukkan tentang kekudusan Allah. Yang kedua, supaya bangsa Israel tahu tentang dosa. Dan yang ketiga, supaya apa? Bangsa Israel hidup berbeda dengan bangsa lain. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah terang daripada hukum Taurat bisa membawa akan orang Israel kembali kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Maka di sini kita melihat ciri daripada terang yang sesungguhnya. Ciri daripada terang yang sesungguhnya, mari kita lihat dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan di dalam dia apa? Ada hidup. Dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Mari kita perhatikan bahwa ketika Yohanes bicara tentang terang dalam Injil Yohanes, dia tetap kaitkan akan terang itu dengan hidup. Coba kita lihat kembali nats pembimbing kita tadi, Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi pasti dia kaitkan terang dengan hidup, hidup dengan terang. Maka di sini kita melihat, kalau demikian, maka pertanyaannya adalah, apakah hukum Taurat memberikan kehidupan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dikatakan bahwa semakin kita mentaati hukum Taurat, semakin kita hidup dalam dosa. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita tidak sanggup untuk mentaati akan hukum Taurat. Betul? Maka semakin kita berusaha untuk mentaati, semakin kita hidup di dalam dosa. Karena di sana kita tahu keterbatasan kita dan kita tidak sanggup untuk bisa kembali keluar daripada dosa. Sehingga otomatis di sini ketika Yohanes berbicara tentang hidup atau terang, maka dia kaitkan terang dengan hidup, hidup dengan terang. Nah, mengapa demikian? Karena kita memahami bahwa hidup dan terang adalah tema besar yang tidak hanya dibicarakan di dalam kekristenan, tapi itu juga dibicarakan dalam agama-agama yang lain dan juga dibicarakan dalam filsafat-filsafat pada zaman itu. Mengapa? Karena hidup dan terang adalah dua hal yang tidak akan pernah terpisah dalam kehidupan manusia. Manusia butuh kehidupan, manusia butuh terang. Tetapi di sini mau dikatakan bahwa hidup dan terang tidak bisa didapatkan di luar daripada Kristus. Karena ketika dia berbicara tentang firman jadi manusia, dan firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah jaminan dalam hidup dan terang itu. Dan mari kita perhatikan. Kata hidup di sana, sekali lagi saya katakan Alkitab bicara hidup itu dalam dua pengertian. Yang pertama hidup dalam konteks bios dan yang kedua adalah zoe. Kira-kira kata hidup di sini ditulis dengan bios atau zoe? Zoe, betul. Karena bios itu kan biologis, fisik kita. Tetapi yang ditegaskan oleh teks di sini adalah zoe dan itu hidup yang kekal. Sehingga penulis sendiri, Rasul Yohanes berbicara bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang kekal. Hidup zoe itu sendiri. Sehingga tanpa hidup zoe itu diterangi oleh sang firman, maka hidup bios itu ketika tidak diterangi oleh sang firman, maka hidup bios itu akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, yaitu neraka. Tetapi ketika hidup bios itu diterangi oleh firman, maka hidup yang bios itu akan diubah menjadi sebuah kehidupan yang kekal adanya. Saya minggu kemarin Pak Sumi berkhotbah dan saya tidak sempat khotbah untuk sampaikan tentang masalah firman yang Allah yang telah jadi firman itu sendiri. Tetapi di sini kita melihat bahwa firman yang diperkenalkan itu adalah firman yang adalah sumber daripada segala sesuatu. Karena ketika dia memperkenalkan firman,
dia mengkaitkan firman dengan penciptaan. Dan di situ dikatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak mungkin jadi tanpa dia. Jadi dia adalah penyebab segala sesuatu daripada semua ciptaan yang ada. Kalau demikian, maka semua kehidupan dalam semua ciptaan itu ada di dalam genggaman sang firman itu sendiri. Saya ulangi kalimat ini. Ketika dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, berarti semua ciptaan, kehidupannya ada di dalam genggaman sang firman itu sendiri. Maka yang menentukan seluruh kehidupan daripada semua ciptaan adalah sang firman itu sendiri. Tetapi mari kita boleh melihat, Yohanes tidak stop di situ, dia tidak stop bahwa seluruh kehidupan ciptaan ada di dalam genggaman sang firman. Tapi dia melangkah lebih jauh dan berkata, kehidupan semua ciptaan yang bersifat dengan biologis itu, dan itu dikaitkan juga dengan manusia. Dan dikatakan, kalau kehidupan biologisnya manusia itu sendiri, kalau tidak mengalami penerangan daripada sang firman, maka kehidupan sang biologis manusia itu sama dengan kehidupan daripada binatang. Tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi ketika dia berkata bahwa hidup itu diterangi oleh sang firman, maka hidup yang sementara, hidup yang hanya biologis, itu akan ditambahkan kehidupan kekekalan. Dengan demikian, kehidupan manusia tidak hanya dibatasi dalam kesementaraan. Kehidupan manusia tidak hanya hidup sama seperti ciptaan yang lain. Tetapi ketika terang itu menyinari kehidupan daripada manusia, maka terang itu memberikan kehidupan kekal. Maka kehidupan manusia tidak akan pernah ditiadakan oleh apapun juga. Karena kehidupan manusia adalah kehidupan kekal adanya. Mari kita memahami. Mari kita boleh sungguh lagi memahami ini. Karena ini penting bagi kita. Ini menjadi langkah awal. Menjadi orang Kristen harus mengalami terang daripada Tuhan. Terang itu menghidupkan kita. Karena Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, semua kita sudah mati oleh karena dosa kita. Kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi syukur bagi Allah, Dia memberikan rahmat bagi saudara dan saya. Kita diterangi oleh Tuhan. Dan terang itu menghidupkan kita. Sehingga kita tidak hidup dalam biologis saja. Hanya makan, tidur, bekerja, makan, tidur, bekerja, dan lain sebagainya. Kalau hanya itu tidak beda dengan ciptaan yang lain. Tetapi selanjutnya adalah Tuhan menaruh kehidupan kekal bagi kita. Kehidupan kekal ini bukan bicara tentang hukuman kekekalan, yaitu neraka. Tapi kehidupan kekal ini berbicara tentang sorga itu sendiri. Tuhan karuniakan itu bagi kita. Tuhan berikan itu bagi kita. Maka sekali lagi, kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan Allah, tapi kita juga berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah tidak berawal dan Allah tidak berakhir. Manusia berawal tapi manusia tidak berakhir. Sedangkan ciptaan yang lain berawal dan berakhir. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, loh, kalau demikian bagaimana orang yang tidak percaya? Mereka kan nanti dihukum di dalam api neraka. Betul dihukum, tapi hukuman itu kekal. Hukuman itu tidak memberikan kematian bagi mereka secara fisik. Tapi hukuman itu adalah hukuman yang memberikan kekekalan hukuman bagi mereka. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari sana. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kesukacitaan, kegembiraan, kekekalan. Dan kegembiraan itu tidak pernah dirampas oleh apapun juga. Jadi hanya ada dua kekekalan. Yaitu kesukacitaan kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah hukuman kekal yang tidak akan pernah berakhir. Yang dialami oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Yang tidak pernah diterangi oleh sang firman itu sendiri. Maka kita bersyukur. Kita adalah bagian di dalam, mengambil bagian di dalam terang itu. Dan terang itu memberikan kehidupan kekal buat kita. Ini menjadi hal yang penting buat kita. Hal yang kedua, terang yang sesungguhnya memberikan sebuah ciri bagi kita. Tidak hanya terang itu memberikan kehidupan bagi kita, kehidupan kekal. Tetapi yang kedua yang kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan apa? Menguasainya. Kegelapan itu
tidak menguasainya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Mengapa demikian? Sebenarnya kita memahami bahwa istilah terang di sini mengacu pada Kristus itu adalah sebuah gelar atau sebuah fungsi dan pekerjaan daripada Kristus, yaitu menerangi umatnya. Tetapi secara natural juga kita memahami bahwa ketika ada terang maka gelap itu tidak ada. Artinya apa? Terang itu tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan, betul? Terang itu tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Bahkan ketika terang hadir, maka kegelapan itu sirna. Artinya Tuhan memberikan sebuah kekuatan. Terang yang sesungguhnya membawa kita untuk memahami bahwa seharusnya kita punya kekuatan untuk menang terhadap kegelapan. Dan sebelum Tuhan memberikan kekuatan itu bagi kita, Dia Sang Firman sendiri membuktikan bahwa Dia hadir untuk mengalahkan kegelapan. Dan saya mau katakan buat kita, musuh kegelapan yang paling besar itu apa? Apa? Musuh kegelapan yang paling besar itu siapa? Ya? Maaf. Musuh terang. Musuh kegelapan. Musuh terang yang paling besar itu siapa? Setan, dan kita tidak bisa mengalahkan itu. Tetapi Kristus sendiri yang boleh mengalahkan itu. Maka otomatis di sini kita memahami bahwa kalau Kristus yang adalah sang terang sudah mengalahkan kegelapan. Dan dia berkata dalam Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada dalam tanganku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Segala kuasa sudah diberikan pada kita. Kalau segala kuasa sudah diberikan pada kita, termasuk kuasa mengalahkan kegelapan, maka seharusnya kita tidak boleh kalah oleh kegelapan. Amin itu. Pertanyaan saya, siapa yang di sini sudah yakin, sudah diterangi oleh Tuhan? Angkat tangan. Oh, hanya 5 orang dari 500 orang yang hadir. Berapa? Yang sudah yakin, sudah diterangi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya, termasuk saya juga ya, sudah diterangi oleh terang Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita hadir dalam satu situasi, kira-kira kita menang atau kita kalah? Ya? Hah? Ya? Sering kalah. Kalah dalam bercinta enggak apa-apa. Ya. Sering kalah. Saya mengerti, Revan. Ya. Sering kalah. Kadang-kadang kalah menang. Kenapa kita kalah? Alkitab berkata terang itu enggak pernah kalah loh. Ya. Tapi kenapa kita kalah? Harapan saya adalah kita membuang statement yang berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Itu kadang menjadi alasan yang rohani. Jangan mengerti ayat itu dalam konteks yang tidak tepat. Ayat itu benar, tapi tidak boleh diangkat dalam konteks yang berbeda dan untuk membenarkan diri dalam dosa. Iya. Iya. Roh penurut tapi apa? Daging lemah. Tapi saya mau katakan buat kita, saya meyakini bahwa kita jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan, walaupun kita sudah diterangi. Tapi apa bedanya? Orang yang kita yang ada di dalam rumah yang adalah terang, dengan orang yang ada di luar sana, di luar rumah yang adalah kegelapan. Apa bedanya kejatuhan mereka dan kejatuhan kita? Ini perlu kita mengerti. Kejatuhan kita ada harapan, kejatuhan mereka tidak ada harapan. Puji Tuhan, ada satu. Ada lagi yang lain. Ya, bisa bangkit. Contoh, yakin? Yakin. Yakin. Yakin? Bisa bangkit. Di dalam rumah itu bangkit, ada terang, bangkit. Di luar rumah sana apa? Tidak bisa bangkit? Bangkit juga dia, bisa jalan dia. Apa? Masih pincong. Nah, mari kita boleh melihat, coba kita lihat secara natural dulu. Terang
Di dalam rumah itu terang, di luar rumah itu tidak terang, gelap. Ada orang di sana, kita juga di dalam rumah yang sudah diterangi itu, kita ada di sana. Kita jatuh, tapi ingat baik-baik, kita jatuh tetap ada di dalam terang. Jelas itu ya. Mereka jatuh, mereka ada dalam kegelapan. Kita yang dalam terang, kita tahu kenapa kita jatuh. Jelas ini. Tapi orang di luar sana dalam kegelapan, mereka tidak tahu kenapa mereka jatuh. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sedangkan ketika kita jatuh, di sana dibukakan tentang kehidupan yang benar dan kehidupan yang tidak benar. Maka kita jatuh tetap ada dalam terang. Sedangkan mereka jatuh ada di dalam kegelapan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibu Kekasih. Kita punya pengharapan untuk bangkit. Amin. Mereka tidak punya pengharapan untuk bangkit. Kita jatuh tapi kita punya tujuan dan kita bangkit. Tapi mereka jatuh, mereka tidak punya tujuan akan hidup itu sendiri. Maka di sini terang itu membawa kita untuk menang terhadap kegelapan. Artinya walaupun kita jatuh, kegelapan tidak akan pernah menguasai kita. Tapi kejatuhan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan pengharapan bagi kita untuk melangkah lebih pasti bersama dengan Tuhan. Amin itu. Maka dengan demikian, walaupun engkau ditolak 10 kali, tapi engkau ditolak dalam terang itu sendiri. Amin itu ya. Amin itu ya. Amin ya. Yang amin itu punya pengalaman itu. Coba lagi, tapi jangan mempermainkan cinta. Karena cinta itu tulus adanya. Nah gitu ya. Ya. Jadi walaupun engkau jatuh dalam terang itu sendiri. Tetapi ketika engkau keluar daripada terang itu, rumah itu, maka engkau jatuh dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak memberikan sebuah pengharapan buat engkau untuk bangkit dalam hidupmu. Maka di sini dikatakan terang itu adalah jaminan. Terang itu kekuatan bagimu. Terang itu jaminan pengharapan buatmu. Dan terang itu tidak hanya membawa engkau ada pada saat ini. Tapi menuntun engkau dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Maka mari kita boleh sungguh belajar dalam poin yang kedua. Ciri terang yang sesungguhnya memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan kegelapan itu sendiri. Maka pastikan hidupmu ketika engkau bergaul, engkau tidak boleh kalah dengan kegelapan. Tetapi engkau hadir untuk menerangi kegelapan itu sendiri. Ketika engkau jatuh, engkau tidak boleh tinggal terus dalam kejatuhanmu. Karena ada terang yang menuntun engkau untuk bangkit daripada kejatuhanmu. Mungkin saat ini engkau menatap saya dan engkau berkata, Pak Pendeta, engkau tidak mengerti sejauh mana pergumulan saya. Bebanku terlalu besar. Pergumulan rumah tanggaku besar, pergumulan pekerjaanku besar, pergumulan studiku besar. Tapi ingat baik-baik engkau sudah bergumul dalam terang itu kalau engkau sudah diterangi. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Dia punya waktu yang indah. Dan dia sedang menuntun engkau. Dan sedang membimbing engkau menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam setiap pergumulan itu. Ketika engkau ada dalam terang, mata Tuhan melihat itu. Dan tidak membiarkan engkau tepat pada waktunya dia mengangkat hidupmu. Ini menjadi kekuatan yang kedua dalam kehidupan hidupmu. Terang yang sesungguhnya. Dia memberikan kehidupan bagimu. Tapi tidak hanya sebatas memberikan kehidupan. Menuntun engkau dan memberikan kekuatan bagi engkau dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kata terakhir, kata yang terindah dari seorang hamba Tuhan, mulut seorang hamba Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pertanyaan saya, bisa enggak Tuhan menerangi dunia ini langsung dari kekekalannya, dari sorga? Bisa apa tidak? Seharusnya bisa. Tapi mari kita lihat, dia tidak mau itu. Dia harus datang ke dalam dunia. Dan di sini dikatakan, dia menerangi setiap orang. Dia tidak mulai dengan semua orang, betul. Tapi dia menerangi setiap orang. Apa yang saya mengerti di sini? Berbicara tentang keselamatan kekal. Berbicara tentang hidup yang diterangi. Itu bukan berbicara secara komunal. Tapi itu berbicara secara pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Saya tidak boleh katakan karena papa mama saya Kristen, maka yakin saya menjadi orang Kristen kemudian yakin saya selamat. Tidak. Kalau itu berlaku, Tuhan tidak tuntut Nikodemus untuk mengalami kelahiran kembali.
Karena Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang sudah melakukan semua hukum Taurat. Bahkan Paulus bersaksi, kalau kebanggaan saya lahiriah, saya seorang Farisi. Saya tidak pernah bernoda dan bercacat celah terhadap hukum Taurat dalam tuntutan seorang Farisi. Dan itu ada pada seorang Nikodemus. Dia tidak hanya memahami hukum Taurat, semua adat istiadat, perayaan-perayaan agama itu semua ditaatinya. Bahkan di sana dikatakan dia pemimpin agama Yahudi. Dia menjadi patron, contoh di dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi Tuhan katakan, kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Jangankan masuk, lihat kerajaan surga saja tidak. Itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 itu berbicara tentang itu. Maka di sini ini berbicara tentang relasi pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saya mau katakan buat kita, kalau ada momen di mana engkau tidak pernah bertelut dan menundukkan kepalamu dan engkau tidak pernah mengundang Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu, menjadi juru selamat dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kerajaan surga itu. Saya sudah sering kali menanyakan kepada beberapa jemaat, baik di sini maupun jemaat di wilayah yang lain, saya katakan begini, apakah engkau yakin kau menjadi orang Kristen yang sejati? Dia jawab dengan yakinnya dengan siap Pak Presiden, bukan, siap Pak, saya yakin. Saya yakin menjadi orang Kristen yang sejati. Pertanyaan saya, kamu yakin sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Dia bilang yakin. Kemudian saya tanya selanjutnya, apakah pernah dalam satu momen engkau mendudukkan kepalamu dan engkau berdoa mengundang dia dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka berkata, iya Pak. Suatu ketika saya punya pergumulan, kemudian saya berdoa, Tuhan engkau berkati saya, engkau tolong angkat setiap pergumulan saya. Berkata demikian. Saya katakan itu bukan doa untuk menerima Tuhan secara pribadi. Itu hanya engkau memakai Tuhan untuk boleh mengangkat setiap pergumulanmu. Tapi engkau belum pernah mengambil secara pribadi untuk mengundang Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika saya bertanya demikian dan dia menjawab demikian, saya katakan sekarang tunduk kepala. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Walaupun engkau sudah menjadi orang Kristen dari nenek moyang tergoyang-goyang. Tapi engkau bukan merupakan Kristen yang sejati. Tunduk kepalamu. Berdoa, Tuhan hari ini aku merendahkan hidupku. Diriku di hadapan Tuhan. Aku membuka hatiku. Aku mengundang engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Secara pribadi. Itu menjadi momen penting. Karena kita melihat terang itu akan hadir bukan secara komunal dalam berelasi dengan kita. Tapi secara pribadi. Maka terang itu datang ke dalam dunia. Dia menerangi setiap orang. Setiap pribadi yang mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terang ini akan masuk ke dalamnya. Dan menuntun. Memberikan kehidupan. Dan menuntun setiap jalan hidupnya. Pertanyaannya. Semua kita yang duduk di sini, apakah kita pernah mengalami momen itu dalam hidup kita? Mengundang dia secara pribadi dalam kehidupan kita atau tidak? Saya tidak henti-hentinya menanyakan ini. Karena tanpa mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kekristenan kita adalah kekristenan yang nol. Yang tidak beda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak beda dengan Nikodemus pada zaman itu. Tapi puji Tuhan, Nikodemus boleh diperbarui oleh Tuhan. Oleh karena dia mau diperbarui melalui kelahiran kembali. Setelah kita melihat itu, baru penekanan daripada terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam apa? Ke dalam dunia. Dia sedang datang ke dalam dunia. Firman yang adalah terang. Dia datang ke dalam dunia. Tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa melihat terang itu sesungguhnya dan mengikutinya. Saya membawa kita untuk membahas tes ini. Saya membawa kita untuk melihat kembali Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak dalam kegelapan. Melainkan ia kan? Pertanyaan saya. Di sini ayat 12 ini berkata berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan. Pertanyaan saya, lawan dari berjalan dalam kegelapan itu apa? Ya, berjalan dalam terang, betul ya? Lawan daripada berjalan dalam kegelapan adalah berjalan dalam apa? Terang, betul ya? Lawan dari punya pacar adalah jomblo, betul ya? Tapi mari kita lihat ayat 12 ini, Yohanes pasal 8 ayat 12, dia tidak katakan berjalan dalam kegelapan itu adalah berjalan dalam terang. Tetapi ayat 12 ini berkata,
bahwa maka Yesus berkata kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia, barang siapa apa? Mengikut aku. Kristus itu kan terang. Firman itu adalah terang yang sesungguhnya. Tetapi di sini dia tidak katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku. Betul ya? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu kan seharusnya begitu. Tetapi di sini dia katakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Artinya apa? Apa artinya? Di belakang. Kita melihat bahwa memang betul ada konteks yang lain dikatakan terang itu ada pada kita, dalam kita. Tetapi dalam konteks ini dia tidak katakan bahwa kita berjalan dalam terang. Atau terang itu ada di dalam kita. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi dia katakan, akulah terang dunia, kamu harus ikut saya. Jadi kelihatannya tidak sinkron dengan berjalan dalam kegelapan ini. Mengapa demikian? Karena mari kita melihat. Kita bukan ketika Tuhan adalah sumber terang, selanjutnya Tuhan tidak mau supaya terang itu tetap tinggal di dalam kita. Kalau terang itu hanya ada di dalam kita, maka terang itu hanya milik kita. Ini baik, perhatikan ini baik-baik. Tetapi kalau terang sesungguhnya adalah Kristus, kemudian kita mengikuti terang Kristus, maka selanjutnya adalah terang Kristus yang kita ikuti harus juga terpancar kepada orang lain. Ini perlu diperhatikan. Maka lihat konsep Musa, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, kemudian dia mengalami akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu dia tidak bisa sembunyikan dengan sendirinya walaupun dia menutup mukanya. Tetapi kemuliaan itu akhirnya dilihat oleh orang Israel. Dan orang Israel pun semua menutup muka mereka. Karena perjanjian lama melihat kemuliaan Tuhan itu sama dengan mati. Betul. Nah demikian juga ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kemudian terang Tuhan itu menyinari kita. Terang itu pun terpancar kepada orang lain. Maka Matius pasal 5 dia katakan. Tidak mungkin orang menyalakan pelita dan taruh di bawah gantang. Betul ya? Tetapi terang itu bercahaya. Ingat baik-baik, saudara dan saya bukan sumber terang. Tetapi sumber terang adalah Tuhan. Tapi ketika sumber terang itu memancarkan kepada kita, kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Sebagaimana matahari dan bulan. Bulan tidak punya terang, betul. Tetapi bulan hanya memancarkan beberapa persen sinar matahari, terang matahari kepada dia, kemudian dia melanjutkan itu beberapa persen kepada dunia ini. Itulah fungsi kita. Sehingga dengan demikian, dia tidak berkata terang itu hanya di dalam kita. Tapi kita harus mengikuti terang dunia. Dan setelah itu kita mengikuti contoh dan teladan ini. Dan terang itu kita boleh pancarkan kepada dunia ini. Itu adalah tugas kita. Itu adalah misi kita. Maka jangan heran Bapa mengutus Kristus. Kristus mempersiapkan akan murid-muridnya 3,5 tahun. Tapi selanjutnya Kristus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Setelah itu murid-murid mengutus gereja untuk menjadi terang. Engkau menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi di sini kita melihat rangkaiannya. Terang yang sesungguhnya akan membawa kita mengalami kehidupan kekal melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan keterangan itu memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dunia ini. Dan selanjutnya kita mengalahkan itu tujuannya supaya menjadi berkat dan bersinar bagi dunia ini. Itulah fungsi daripada terang yang sesungguhnya bagi kita. Jadi hidup itu tidak berhenti pada kita. Hidup itu tidak berhenti pada kita. Sebagaimana di dalam penjelasan pendalaman Alkitab saya yang kita sudah belajar. Ingat, penciptaan itu bukan mentok sampai di manusia. Hari yang ke-6. Tetapi sampai pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu adalah puncak di mana kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin itu. Maka di sini terang pun fungsi terang sesungguhnya seperti itu. Menerangi kita lewat kelahiran kembali kita dengan Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan kegelapan. Tetapi selanjutnya adalah tujuan daripada mengalahkan kegelapan itu adalah bersinar bagi dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kita berada, kita boleh bersinar bagi dunia ini. Sekali lagi, pekerjaanmu adalah tempat pelayananmu. Amin itu ya. Jadi pelayananmu tidak hanya ada di gereja. Tapi di tempat pekerjaanmu, di tempat studimu, di tengah-tengah keluarga. Itu adalah ladang di mana kita harus bersinar di sana.
setelah kita diperlengkapi di gereja ini, setelah kita diperlengkapi dalam pendalaman Alkitab, selanjutnya adalah kita boleh bersinar bagi dunia ini. Maka mata kita tidak boleh hanya tertuju pada kita sendiri. Tetapi kalau kita diberkati, ingat orang lain. Ingat Pak Pendeta. Betul ya? Pak Pendeta ini, Pak. Kita diberkati. Sering kali saya gurau, ini gurau saja. Setiap kali ada telepon. Pak Pendeta, bukan di sini ya, tempat lain lah. Telepon, Pak Pendeta aku punya pergumulan ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya selesai doa, selesai semuanya. Ternyata tidak kunjung tiba. Apa hasil daripada pergumulan itu? Kemudian satu kali saya telepon, bukan di sini ya, di tempat lainnya. Kemudian saya tanya, gimana pergumulannya? Pak, udah beres Pak, terima kasih. Iya, kalau udah beres nggak ingat pendeta ya. Kalau belum beres baru ingat pendeta ya. Iya. Harapan saya, jangan hanya datang sama Tuhan di kala pergumulan ya. Boleh datang sama saya di kala pergumulan, selesai pergumulan boleh pergi nggak apa-apa. Yang penting rajin gereja lah. Tapi jangan hanya datang pada Tuhan di kala ada pergumulan. Tetapi ketika engkau selesaikan pergumulanmu pun datang sama Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Ya, bagi saya nggak apa-apa. Mau sampaikan bahwa masalah itu selesai atau tidak pun itu tidak menjadi masalah. Karena tugas saya mendoakan saudara di tengah-tengah pergumulan. Karena pergumulan mula aku ada. Ya. Tetapi selesai pergumulan saudara tidak ingat saya tidak menjadi masalah. Yang penting jangan sampai lupa Tuhan. Karena kehidupan saya dan kehidupan saudara itu tergantung sama Tuhan. Amin itu ya. Maka mari biarlah kita boleh mengalami terang hidup ini dan kita boleh menjadi berkat besar.